Selamat siang Mbak Ike Nurjana. Selamat siang, Bapak. Iya, oke Mbak Ike, lihat gimana animo para musisi pekerja seni di Yogyakarta mengikuti pelatihan dari kemarin, dari tanggal 30 sampai 31. Kesannya gimana Mbak melihat begitu animo di kota Jogja ini? Ya, saya melihat animonya bagus, positif, terus spiritnya bagus ya, gitu. Bahwa mereka paham, mungkin ada yang masih bertanya-tanya kenapa, buat apa dan sebagainya. Tapi selama saya mengasesi tadi, mereka itu aware bahwa betapa pentingnya asesi ini saat ini dan ke depan, dengan era globalisasi yang ada, dengan persaingan yang lebih ketat ke depannya gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kepastian hukum nantinya buat profesi kita. Kalau lihat skill kemampuan penyanyi kan, Mbak Ika sudah menguji ya, melihat mereka gimana Mbak kesannya, barangkali boleh memberi kesan. Ya, prinsipnya sih memang secara menyanyi mereka pasti bagus-bagus, tapi ada yang masih di ranah yang awal, ada yang memang sudah lebih profesional, artinya skillnya bagus, entertainnya bagus, terus udah gitu karakter vokalnya juga sudah bagus gitu. Hanya masalah nanti menjadi public figure atau menjadi populer itu adalah rezeki dan jalan hidupnya masing-masing. Satu pertanyaan terakhir, kenapa sih Mbak ini para pekerja seni khususnya juga para seniman ini perlu deh punya sertifikasi, karena kedepannya bagaimana menurut pendapat Mbak Ika Nurjana? Yang pertama sih sebenarnya lebih karena ini tercatat di negara, artinya nama kita diregistrasi oleh negara secara profesi sebagai entah musisinya atau penyanyinya. Itu kan artinya ke depan itu apapun yang terjadi sama kita, apalagi berbicara tentang kegiatan government to government gitu, mau di dalam ataupun di luar negeri, kita sudah terdata di negara dan paling tidak terprotek. Ada kepastian hukumnya, karena data kita adalah data yang sudah diakomodir dan masuk dalam data negara sebagai pekerja atau berprofesi sebagai pekerja musik. Kan ininya banyak tuh turunan pekerja musik itu banyak, salah satunya penyanyi gitu. Kalau menurut saya saat ini pekerja musik itu kan sesuatu yang secara standarisasinya tidak terukur. Betul. Gitu. Bahwa semua standarisasi kita struggle sendiri. Kenapa sih UMR masing-masing daerah tidak bisa menjadi patokan buat kita sebagai profesi di musik? Ya, saya nggak bilang penyanyi ya, tapi di musik, karena buat saya musik itu runtunannya banyak loh, ada penyanyinya, ada musisinya, ada sound engineer-nya dan sebagainya. Kenapa profesi ini tidak terukur dengan UMR? Kenapa kita bekerja sendiri, kita mencari data sendiri, kita membargain sendiri, sementara profesi kita itu juga akan profesi yang terkendala di saat ada krisis-krisis, let's say pandemi. Kita tidak punya bargaining apa-apa. Pada saat pekerja kafe, hotel, restoran tutup, nggak ada kekuatan hukum apa yang membuat teman-teman pemain itu punya proteksi. Ya sudah, berhenti. Tapi kan kalau buruh itu ada kepastian hukumnya, harus proses ini harus proses itu ya, atau ya karyawan deh, bukan buruh yang maksudnya, karyawan dalam satu perusahaan. Kalau kita kan nggak punya, padahal kita kerja reguler di hotel, kita reguler di kafe, kita reguler di restoran. Itu ya secara profesi. Itu berasa banget, dan kan banyak yang kerja seperti itu dibandingnya menjadi populer. Kalau jadi populer mungkin bisa struggle, tapi pada saat dia bekerja tergantung pada user, itu kita nggak punya standar UMR atau standar standar jasa, dan kita nggak punya perlindungan yang jelas akan profesi itu. Saya harap dengan pemerintah tahu banyak sekali yang harus dilakukan atau yang diprotek dari dunia musik ini, akhirnya keluarlah regulasi yang bisa memprotek kita semua secara pekerjaan. Oke Mbak Ika Nurjana, buat ngobrol-ngobrolnya ya, asik banget dan sangat bermanfaat buat teman-teman seniman dan musisi juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih.